Ya, pemirsa TVRI dimanapun kita berada, selamat berjumpa lagi bersama kami. Satu Bingkai Markombur. Hari ini tema kita luar biasa. Deflasi Indonesia, tanda pemulihan ekonomi atau ancaman resesi. Itulah dia realita yang terjadi. Tentu nanti akan kita tanyakan kepada yang berkompeten untuk menjawab ini, yang mengerti tentang hal ini. Ya, kami juga mengajak pemirsa di rumah untuk mengikuti telepon interaktif kami, yaitu ke 0811 6100386. Sekali lagi ke 0811 6100386. Jangan lupa yuk, kami nantikan. Tentu saya tidak sendiri, jauh berjalan ke Padang Sidimpuan, belikan kami seekor burung gelati. Saya didampingi seorang perempuan, udahlah pandai bicara, orangnya pun cantik. Siapa dia? Gina Febriona. Iya. Makasih loh pantunnya Bang Munir. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau sama Bang Munir itu enak banget ya. Iya. Selalu ada pantun-pantun setiap part-partnya gitu ya. Ya namanya juga kalau kata orang Delhi, kalau enggak jauh berjalan naik motor sedan, jangan diambil si batang lakun. Namanya kita orang Medan tak boleh lepas daripada pantun. Oh iya. Pokoknya pantun awak tuh burung gelati ya kan? Iya tahu. Kenapa aku bilang burung gelati? Kenapa? Burung gelati itu walaupun kecil tapi punya makna yang jelas. Artinya untuk melakukan pembenihan atas sesuatu ke sesuatu. Dia makan padi, padinya pindahkan ke sana. Tumbuh padi tadi. Ya, itu dia. Seneng juga ya. Jadi Oke, pastinya bersama kita berdua pemirsa, ada Bang Munir dan juga saya, ya. Gina Febriona hadir menemani Anda. Dan selamat datang di Markombur, kita akan membahas isu-isu yang relevan dan juga sedang hangat sekarang ini. Karena kalau bicara tentang deflasi, ini sering dianggap sebagai kabar baik ya, karena harga-harga menurun. Tapi seperti apa? Kira-kira akan menjadi tanda pemulihan ekonomi atau menjadi ancaman resesi? Langsung saja kita akan perkenalkan kedua narasumber kita. Silakan Bang Munir, di sebelah Bang Munir ada siapa? Sebelum kita tanya ataupun kita perkenalkan, awak senang kali tadi bilang, ini pertanda baik, berarti agar harga akan menurun. Tapi belum tahu ya. Bukan. Kalau sama memang ibu-ibu turun gitu. Sekarang, tapi turun dari truk dulu. Iya, turun dari truk dulu. Kan itu kan, turun dari truk dulu. Iya. Tapi situasinya tetap begitu. Iya. Tentu hari ini hadir bersama kita yang pertama yaitu tim pengendali inflasi daerah Sumatera Utara. Siapa dia kita sambut? Pak Sujatmiko. Ini luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Kenapa? Energik, tiap hari harus memonitor ada apakah di pasar kan. Nah, ini sudah. Kemudian ada pengamat ekonomi di kita. Ini luar biasa karena kenapa? Seorang cowok ganteng, anak muda, energik. Siapa dia? Yaitu Bapak Gunawan. Nah, saya panggil aja Bapak ya kan. Karena kenapa? Kali ya kan? Kalau panggil Bapak artinya ingat, kalaupun saat masih jomblo saat ini harus siap-siap cari pendamping. Nah, itu risikonya kalau udah mulai dipanggil Bapak ya kan. Tapi aku manggilnya Bang Gunawan aja. Kita sudah sempat ketemu ya minggu lalu ya Bang Gunawan ya. Gimana kabarnya Bang Gunawan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Sujatmiko gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Selamat sore. Selamat sore juga Pak. Terima kasih sudah hadir kembali di TVRI Sumatera Utara. Kalau gitu kita sudah mempersiapkan banyak pertanyaan nih Bapak ya. Aduh, bukan banyak, tapi banyak kali. Banyak kali. Banyak kali ya. Tapi dari yang ringan-ringan dulu nih Pak, karena pemirsa kita kan semuanya dari setiap kalangan menyaksikan gitu ya Pak. Tapi sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud tentang deflasi ini? Boleh diceritakan Pak? Ya. Ini yang cocoknya sebenarnya Bang Gunawan. Bang Gunawan ini putar alih jadi ya kan. Masa tahu nanya itu? Bang Gunawan lebih tahu. Tapi nggak apa-apa. Kita coba. Dulu lah. Mancing-mancing situasi Pak. Nah, jadi namanya deflasi ya, artinya harga-harga itu lebih di bawah daripada harga HET-nya, harga eceran tertinggi, sehingga mengakibatkan daya beli masyarakat juga ya menjadi ya ada sih senang sih masyarakat ya untuk membeli dengan harga yang murah, tapi kemampuan keuangan masyarakat juga menjadi masalah. Untuk pada saat belakangan ini ya banyak impor, barang-barang impor masuk ya, sehingga banyak industri kita yang kolaps, sehingga terjadi pengangguran.
ya terutama itu pakaian-pakaian ya, Garment ya. garment, sehingga industri tekstil kita baik di Sumatera Utara maupun di Indonesia kita katakan itu mengalami gangguan. Sehingga bagaimana pemerintah membuat alternatif industri baru ya dengan mengupayakan berbagai macam ya usaha-usaha baru, dan diupayakan para pelaku usaha industri kecil, menengah maupun besar ini saling melakukan kerjasama. Industri kecil mendukung bahan baku untuk industri besar, sehingga kita katakanlah bahwasanya karyawan maupun tenaga kerja kita mengalami ada kegiatan sehingga menghasilkan ekonomi dan ekonomi masyarakat terjaga, yang mampu membeli dengan ya kemampuan yang ada. Ya untuk saat ini memang kita agak riskan sedikit ya, ekonomi agak terganggu, tetapi ya pemerintah dalam ini harus hadir juga karena banyak yang harus dipersiapkan oleh pemerintah dalam menghadapi situasi-situasi apalagi ke depan. Menghadapi ini untuk apalagi di Sumatera Utara ini kita pada saat ini dalam menghadapi PON ya, PON 21 ya. Sehingga membutuhkan komoditas-komoditas untuk tamu-tamu kita yang datang dari provinsi lain maupun sesama kontingen di daerah yang hadir di Kota Medan, sehingga banyak membutuhkan para komoditas baik itu makanan, minuman maupun oleh-oleh. Sehingga mudah-mudahan dengan demikian peluang-peluang usaha ini bisa dimanfaatkan oleh UKM kita maupun IKM kita yang ada sehingga menghasilkan pendapatan. Dan pendapatan ini terkait masalah deflasi tadi ya. Ini kan kalau kita kait-kaitkan dengan inflasi terlalu tinggi juga tidak baik. Ya. Deflasi pun kurang baik. Kurang baik juga ya, Iya. Pak. Oke. Nah, yang baik itu yang mana? Yang sedang-sedang Yang saja. sedang-sedang saja. Kayak lagu dangdut. Iya, kayak lagu dangdut ya. Oke. Barangkali ini. Iya, baik. Iya. Tapi kalau dari perspektif Bang Gunawan sendiri seperti apa? Apa sih yang membuat deflasi ini? Apa indikasi utama dari fenomena ini? Apakah memang daya beli masyarakat yang kurang atau seperti apa? Oke. Kalau kita lihat kemarin ya, pada saat inflasinya itu tinggi gitu ya di tahun 2023 ya, tinggi banget gitu kan, inflasi pangan sampai 10%. Iya. Itu kan pemerintah lewat TPID kan melakukan gerakan tuh supaya inflasi ini bisa diredam. Berhasil nggak? Oh, berhasil. Iya. Nah, keberhasilan ini seharusnya kan jadi tolak ukur bagaimana kita belajar cara untuk meredam gejolak kenaikan harga. Nah, pada saat sudah berhasil nih gitu kan, ternyata harga barang itu justru turun lagi gitu kan ya. Makin turun nah, ya. makin turun. Kalau yang saya temukan di lapangan ini, itu salah satu indikator yang paling kuat yang menunjukkan kenapa daya beli itu menjadi masalah utama pemicu deflasi. Pertama, penjualan kebutuhan untuk pakaian di tahun 2024, atau gini lah, saya tarik data sebelum pandemi COVID-19 di tahun 2020, itu penjualan pakaian setelah pandemi itu sampai sekarang itu masih turun 30% dibandingkan dengan hari normal, dibandingkan dengan masa normal seperti yang dulu gitu kan. Berarti kenapa? Berarti masyarakat untuk beli kebutuhan tersier pakaiannya itu udah berkurang nih kemampuannya. Kalau seandainya kemampuan dalam membeli pakaian itu berkurang, tetapi kan seharusnya tidak demikian dengan membeli kebutuhan dasar seperti makanan, minuman gitu kan ya, atau mungkin kebutuhan dasar lainnya pendidikan, termasuk di situ ada pulsa. Betul. Tapi nyatanya belakangan ini pada saat kita melakukan observasi gitu kan ya, itu ternyata peternak ayam, nah nih yang paling kelihatan di peternak ayam. Pada saat dia menyatakan bahwasanya saya akan menyediakan stok
ya agak sedikit naik lah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Itu ternyata ayamnya nggak laku, gitu kan ya. Ayamnya nggak laku. Pedagang besar yang kita tanyain gitu kan ya, penjualan per minggunya gitu ya, dalam seharinya itu misalkan dalam 1 minggu itu kita survei, seharinya itu kita tanya, dalam 1 hari ini bisa menjual berapa ton ayam. Dia bandingin nih, pedagang besar nih ya, kalau seandainya di Januari, Februari, di saat harga ayam itu 28.000 sampai 33.000, itu penjualannya bisa sampai 1 hari itu bisa 2 ton per hari. Sekarang dengan harga yang udah murah nih, di angka 24, 25, 26 gitu kan ya, itu penjualannya hanya 1,7 dan 1,8 ton. Malah makin menurun gitu Makin ya? turun. Dikasih harga murah bukannya malah makanya yang beli, tapi makin turun dia. Indikator ini yang sebenarnya saya khawatirkan bahwasanya inilah muncul adanya tekanan daya beli yang mengakibatkan deflasi. Kan gitu ya. Awalnya ini diperangin nih karena inflasi gitu kan ya. Harga-harga ayam $40 gitu kan. Mungkin Pak Jatmiko nggak bisa tidur tuh kan ya. Gimana caranya untuk meredam harga ini kan gitu kan ya. Tetapi pada saat udah semuanya udah kembali ke normal, ternyata ada masalah baru di masyarakat, daya beli. Daya beli ini nggak kelihatan ini. Kalau stok itu gampang lihatnya. Misalkan peternak nambah pasokan indukan ayam. Kita akan tahu, oh stok ke depan itu mau naik atau turun. Oh gampang. Sama kayak tanaman cabai. Gampang itu. Berapa sih banyak yang nanam? Kita bisa proyeksikan, oh tahun depan tuh, atau berapa bulan yang akan datang tuh, produksi cabai akan seperti apa. Tetapi yang namanya daya beli, ini yang nggak kelihatan. Ini kayak orang bergerilya, terus kita mantau dari atas nih, gitu kan ya. Nggak kelihatan ini. Nah, pada saat yang sekarang ini, yang muncul adalah daya beli sudah mulai tergerus bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah ini yang bahaya sebenarnya, ini bahaya banget gitu loh. Ini bahaya banget. Jadi masalahnya apakah nanti TPID harus bergerak bareng-bareng untuk biar supaya harga ini naik? Enggak juga, berarti yang perlu diperbaikin adalah masalahnya gimana memulihkan daya belinya masyarakat itu tadi. Fakta itu fakta pertama dari sisi harga. Fakta kedua dari sisi pemerintah. Faktanya pemerintah pada saat tahun 2024 ini bansosnya bergulir terus kan. Bansos bantuan pangan, bantuan sosial dalam bentuk uang tunai, ada pilpres yang belanja masyarakat dari sisi orang yang ikut kontestan langsung atau mungkin dari pileg pemilihan legislatif yang di situ banyak orang-orang yang menyalonkan untuk jadi anggota DPR gitu kan ya. Faktanya apa? Faktanya ternyata kalau kita lihat dari sisi penjualannya kok nggak naik-naik juga. Padahal di situ udah ada loh gelontoran belanja pemerintah yang besar untuk pemilu, gelontoran belanja masyarakat yang bertarung ya kan ya untuk jadi anggota DPR gitu kan. Ternyata masyarakat juga nggak kelihatan tuh belanjanya tuh naik itu signifikan, nggak kelihatan banget. Oke lah kalau kita lihat yang paling kentaran itu yang paling lihat itu pada saat penjualan pakaian jelang Idul Fitri. Atau belanja masyarakat pada saat libur-libur panjang. Kemarin kan ada libur-libur panjang itu yang dipaksain tuh misalkan Senin hari libur udah dipanjangin dari Sabtu Minggu Senin Selasa begitu tuh. Hari kerjanya diperpanjang. Tapi faktanya apa? Faktanya belanja masyarakat juga nggak naik-naik banget. Tetap aja ya. Itu dia. Di sinilah baru saya menyimpulkan ini deflasi ini sekarang ini deflasi yang terjadi cenderung mencerminkan kemungkinan adanya potensi resesi di masa yang akan datang. Terlebih negara lain nih. Bukan hanya kita sih sebenarnya. Kayak Amerika Serikat udah terancam mau resesi di akhir tahun ini atau di awal tahun 2025 mendatang. Ditambah lagi ada perang Rusia Ukraina, ditambah lagi banyak negara-negara yang pertumbuhan ekonominya itu melambat. Artinya apa? Kalau mereka melambat, ekspor kita juga turun kok. Betul. Ekspor sekarang juga udah turun kan? Kalau kita lihat dari sisi pendapatan di dalam US dollarnya, nah ini kan jadi masalah gitu loh. Satu sisi kita ingin mendorong daya beli itu pulih agar supaya nggak terjadi deflasi, tapi di sisi lain daya beli kian tergerus walaupun banyak bantuan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Bayangin aja kalau pemerintah menutup semua bantuan sosial ini, gitu kan ya, terus daya beli masyarakat mau didorong dari mana? Nah itulah dia ancaman deflasi yang sekarang kita hadapin. Berarti menurut Abang ini mengarah ke ancaman resesi ya? Iya, kalau saya mengarah ke ancaman resesi, walaupun awalnya deflasi ini bisa jadi terjadi dikarenakan keberhasilan TPID nih. Kawan-kawannya Pak Jatmiko nih yang dalam meredam gejolak harga sebelumnya gitu kan. Kemarin ya gitu. Iya. Nah, ya kan? Betul juga. Dari satu sisi kinerja berhasil, tapi dari sisi lain daya beli masyarakat tidak mendukung kan begitu. Iya. Dan yang paling gawat lagi yang dibilangkan Pak Gunawan tadi ini saya buktikan. 2 hari ini kan saya
agak liar lah main-main di pusat pasar, khususnya belanja. di Los Garmen ya. Iya, iya. Hampir rata mereka menyatakan, macam mana? Belum bedi. Tahu maksud belum bedi? Belum buka dasar. Oh, Itu jam oke. 3 sore, jam 4 sore saya Iya. bilang. Tapi gini Pak, ke Jadi Pak itu- Sujat itu, Miko iya. lah. Kira-kira penyebabnya apa nih Pak deflasi di Indonesia ini? Kemudian dari tim pengendali inflasi ini, kira-kira apa nih upaya yang dilakukan untuk menghindari deflasi ini? Silakan Pak. Ya, tadi sudah disampaikan pengamat kita. Upaya-upaya kita kemarin mengendalikan inflasi, ya memang kita bukan menganggap itu suatu keberhasilan. Betul. Ya, kita belum cukup berbangga dengan itu. Kenapa? Masih ada lagi bulan-bulan yang akan kita hadapi. Ini ya utamanya untuk HBKN, ya, Hari Besar Keagamaan Nasional. Itu nanti pasti masyarakat akan membutuhkan, ya, komoditas-komoditas yang kebutuhan primer yang kita katakan dari barang pokok, ya. Nah, ini kan akan menggerakkan roda perekonomian sektoral, ya, katakanlah di pertanian, ya, peternakan, perikanan. Nah, ini pasti mereka akan mensuplai, ya, membuat stok-stok yang cukup untuk kebutuhan-kebutuhan nanti yang di HBKN, ya. Jadi masyarakat, nah sekarang ini bagaimana kalau kita lihat kondisinya, ya, kondisi masyarakat sekarang ini banyak pengangguran, ya, Betul. bertambah pengangguran, Betul. ya, akibat tadi sektor real belum bergerak, ya. Nah, untuk menggerakkan itu nantinya mau mendekati HBKN nanti, ya, di bulan-bulan Natal dan Tahun Baru, ya, itu nanti inflasi kita biasanya akan naik, ya, seiring dengan kebutuhan. Nah, tentunya bagaimana masyarakat mendapatkan salary-nya, gajinya, ya, dengan melalui pekerjaan. Bekerja sebagai apa? Ya, bagi yang pegawai negeri, ini kan sekarang keuangan kita ditopang oleh pegawai negeri, ya, ASN, TNI, Polri. Itu ya kita masih mengharapkan perputaran perekonomian, ya, karena di situ ada APBD dan APBN yang akan diberikan, dan itu sebagai premoper lah kita bilang bagi masyarakat untuk melakukan belanja, ya, belanja kebutuhan pokok, belanja kebutuhan sekunder, tersier, ya. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang di luar itu? Ya, di luar itu tentunya, ya, mereka punya, ya, kegiatan masing-masing lah. Ya. Seperti katakanlah Bang Munir bisa ngojek kemana-mana, ya. Iya, iya, Termasuk iya, si Mbak Gina, Iya, ya. iya. Juga demikian. Jadi kita menghimbau kepada masyarakat untuk tidak berdiam diri, ya, teruslah berupaya, berbuatlah sehingga bisa menghasilkan ekonomi untuk menopang keluarganya, agar, ya, perekonomian di Sumatera Utara maupun di Indonesia itu bisa kembali seperti biasa. Jadi Ya. tidak ada masalah deflasi, ya, maupun inflasi. Ini yang kita harapkan, Ya. keseimbangan. Ya. Ya. Alhamdulillah. Jadi pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami sayang dan kami cintai, memang dalam menjalani kehidupan ini nggak perlu kita apatis. Berbuat, berjuang, dan bergeliat untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik untuk kita tanpa mencederai orang lain. Tanpa mencederai orang. Tentulah kata orang Delhi bilang kerakap batang kerakap, jangan ditebang si Cakep. batang timun. Banyak kali pun kita bercakap, elok break dulu kita dengarkan musik sambil minum. Ini dia. Nah, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun kita berada, dan saudara-saudaraku yang kusayangi dimanapun berada, tetap bersama kami di Markombur. Ya, tema kita tidak berubah, yaitu deflasi di Indonesia, tanda pemulihan ekonomi atau ancaman resesi. Tentu tadi udah kita dengarkan bersama jawaban-jawaban yang kami tanyakan. Banyak hal yang mau kita tanyakan, tapi tetap kami mengajak pemirsa di rumah untuk kita saling berinteraktif.
silakan hubungi kami telepon interaktif ke 0811 61 00 386. Sekali lagi ya, ke 0811 61 00 386. Jadi kami tunggukan dan kami nantikan. Jadi Gina, yang jelasnya kan pertanyaan demi pertanyaan sudah kita lakukan. Banyak hal yang perlu kita sounding untuk dapat solusi bagi masyarakat. Sehingga arti katanya, yang galau bisa memperkecil kegalauannya, yang tak galau lagi menyelesaikan, dapat mengangkat harkat martabat melalui ekonominya, kan begitu itu. Sebagaimana kita ketahui, perputaran perdagangan yang ada saat ini, apakah macet? Tidak, harusnya. Cuman yang kita sayangkan daya beli masyarakat yang berkurang. Artinya kita ketahui selain adanya pemutusan hubungan kerja, pengangguran daripada pekerja yang sudah ada akhirnya diputus hubungan kerja, ini kan menjadi problem masalah. Belum lagi tenaga kerja baru anak zaman GZ sekarang yang akan juga memburu lapangan kerja. Toh ini kan jadi problem. Nah, ini gimana? Awak mau tanya ini kepada Bang Gunawan nih sebagai pengamat ekonomi yang saat ini betul-betul sangat getol dan sangat jeli memandang ini. Silakan. Iya, jadi kalau dari hasil pengamatan ya, pemantauan langsung ya ke beberapa perusahaan yang ada di kawasan industri di Kota Medan. Betul. Yang berorientasi ekspor, itu ada beberapa perusahaan yang terpaksa merumahkan karyawannya itu sampai 60% dari total jumlah karyawan itu ada. Jadi yang kita pantau itu begini, pemanfaatan gudang yang awalnya itu bisa sampai 5 atau 6 gitu kan ya, sekarang yang aktif tuh hanya 2 atau 3. Jadi kan hampir separuh lebih itu. Nah itu jelas jadi satu indikator. Nah terus kita coba untuk telusurin lebih dalam lagi, kemana? Ke perusahaan-perusahaan lembaga koperasi yang menjadi pelayan bagi karyawan-karyawan yang membutuhkan dana segar dalam bentuk pinjaman khusus tertentu gitu kan ya. Nah di situ biasanya kan mereka itu kan kalau misalkan mau minjam, mereka harus nunjukin nih kerja di mana, sumber penghasilannya dari mana, kan begitu kan ya. Terus nanti setiap bulan tuh dipotongin tuh dari payrollnya mereka. Nah ada beberapa koperasi itu yang kehilangan bahkan sampai kalau saya bilang sih ya 70 ke 80% jumlah anggota koperasi aktifnya. Bayangin jumlahnya itu ribuan gitu loh. Jadi kalau misalkan saya bilang itu angkanya gak ngeri ya. Untuk satu koperasi aja mungkin dia bisa kehilangan sampai 7.000 anggota koperasinya. Bayangin itu. Ini dampaknya besar ya? Ya, dampaknya besar. Artinya sebelum pandemi COVID katakan misalkan dia bisa mencapai 10.000 anggota koperasi gitu kan ya. Tetapi pada saat sampai hari ini setelah pandemi itu hanya sekitar 1000-an saja atau 700 pokoknya ratusan sampai ribuan lah gitu. Tapi nggak di bawah 800 sih sebenarnya. Nah dari situ kita bisa ngelihat bahwasanya apa? Bahwasanya memang pada saat terjadi pandemi COVID-19 itu banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kan begitu. Nah hal yang sama juga muncul di lingkungan kita sendiri. Perhatikan baik-baik. Pasti banyak nih penjual pedagang kelontong baru, ya kan ya. Banyak nih penjual pedagang kaki lima walaupun hilang timbul ya, besok jualan, besok lagi hilang lagi, muncul lagi yang baru, begitu loh. Nah itu sebenarnya jadi indikasi bahwasanya apa? Bahwasanya memang ada gangguan daya beli yang mengakibatkan banyak orang justru mencari jalan bagaimana supaya tetap bertahan hidup di situ. Nah apa upaya yang bisa lakukan? Dagang yang paling mudah, modal paling kecil, apapun itu. Buka usaha mie balap, jualan cilok, jualan bakso, jualan kedi sampah gitu ya, kelontong, jualan apa aja deh, ya sarapan pagi gitu kan ya. Kalau kita tanya gitu kan ya, kenapa ikut jualan di sini? Ya kita kan juga mau mencari celah nih, gimana untuk bertahan itu tadi. Nah dari situ kan kita udah ngelihat bahwasanya apa, daya beli yang turun ini bukan dikarenakan oleh kenaikan harga barang sebelumnya, tetapi daya beli yang turun ini lebih banyak dipicu oleh menyempitnya lapangan pekerjaan. Nah, lapangan pekerjaan ini kalau kita lihat, ya kan tadi kan saya bilang bahwakannya ada perusahaan yang orientasinya ekspor, kinerjanya melambat. Berarti kan negara lain ini yang jadi masalah utamanya. Ya kan, pelambatan di sana berdampak kemari. Nah, oke. Sekarang kita lihat sektor unggulan Sumatera Utara itu adalah sektor pertanian. Oke ya. Pertanian itu banyak ya, bukan hanya bicara cabai atau padi gitu ya, tapi kita bicara perkebunan juga masuk di dalamnya. Peternakan juga masuk di dalamnya, subsektornya.
Pertanian ini kalau kita lihat dia memang tumbuhnya itu apa ya, dia masih stabil tapi tumbuhnya itu lambat 3% secara year on year gitu kan, yang nggak signifikan gitu loh. Nah kalau kita lihat dari kinerja sektor pertaniannya, ini pun juga sebenarnya udah menunjukin nih adanya gejala-gejala di mana mereka itu terganggu dengan masalah daya beli. Salah satunya nilai tukar petani tanaman hortikultura. Hortikultura itu ada petani cabai, bawang gitu kan ya. Itu pada saat mereka menjual komoditasnya hari ini, itu mereka rugi. Kenapa? Harganya di bawah harga pokok produksi, ditambah keuntungan. Nah, mereka juga udah dirugikan dengan melemahnya daya beli ini gitu kan ya. Nah, terus kita bicara ini peternak daging ayam. Oke, peternak ayam potong. Pada saat sekarang harga ayam potong 24 hingga 28 atau katakanlah Rp29.000 per kilo, ini harga di kandang 21 atau 22. Idealnya mereka dapat untung kalau harga daging ayam di pasar tradisional 31 atau 33. Tapi ternyata di bawah kan. Mereka jual di berapa? Ada yang jual di angka 15.000 pada modal 21 atau 22. Bayangin. Ini gejala-gejala yang nggak bisa dianggap sepele gitu kan ya, nggak bisa dianggap sepele. Jadi memang kalau TPID kan jelas tim pengendali inflasi, bukan tim pengendali deflasi gitu kan ya. Jadi kalau misalkan harga turun ini yang dipicu oleh pelemahan daya beli, ada baiknya memang pemerintah, APBD, APBN itu harus fokus bagaimana caranya untuk memulihkan daya beli di level masyarakat itu tadi. Masyarakat miskin memang tertolong gitu ya dengan bantuan sosial, tapi yang menengah itu turun. Nah kalau misalkan ini garis kemiskinan, masyarakat miskin yang di bawah ini udah naik nih ke atas nih, tapi yang di atas garis kemiskinan sebelumnya menengah ke atas itu turun ke bawah dia. Ya, jadi daya beli itu turun di level masyarakat menengah itu tadi, bukan di masyarakat miskinnya. Kalau data BPS miskinan mungkin turun, tapi jumlah masyarakat menengah kelas menengah itu turun juga. Ini yang bahaya itu begitu. Jadi kalau kita pingin mendapatkan solusi dari sini, ini nggak instan, nggak gampang. Pertama, kita masih berhadapan dengan perang, kita masih berhadapan dengan potensi resesi di negara lain, ditambah lagi APBD APBN kita nanti ke depannya ini akan berada pada kemungkinan fokus bagaimana caranya menjaga daya beli masyarakat tadi. Artinya apa? Bantuan sosial akan diperbanyak. Namun sayangnya ada wacana nih pembatasan BBM bersubsidi, ya kan? Pertalite itu katanya rencananya kan nanti dibatasi nih. Nanti kalau Bang Munir nih mobil yang di atas 1.400 cc nggak dapat lagi nih, ya kan ya? Untuk dia apa? Bukan nggak dapat, tapi mungkin dibatasin nih jumlahnya. Terus ada PPN yang bakal naik 12% di tahun 2025 di awal tahun. Nah ini juga jadi kendala. Satu sisi pemerintah pingin ada anggaran yang besar untuk lebih banyak mensubsidi, di sisi yang lain anggaran digrogoti nih dengan pelemahan daya beli, sehingga mau nggak mau anggaran ini akan habis ke sana, tetapi anggaran untuk pembangunannya ini yang akan dikorbankan. Infrastruktur, jalan, konstruksi itu yang paling rentan untuk tidak ditambah banyak di tahun-tahun yang akan datang. Artinya mata anggarannya di-upgrade lah kan gitu ya. Memang betul Pak, saya sepakat dengan Bapak bilang. Belakangan saya juga mengantisipasi dan kawan-kawan pekerja rokok. Saat ini udah galau. Alasannya kenapa? Dengan naiknya cukai tembakau, sehingga nilai produk mereka itu kalau secara mau dijual tinggi nggak laku, mau dipertahankan kos udah melebihi kapasitas. Jadi sehingga gimana? Tentu saya tanyakan Pak Sujatmiko nih. Pak, yang jelasnya beberapa hal ya. Ada ya bantuan BLT, bantuan atau katakan bantuan BLT itu langsung tunai kan gitu kan. Adanya lagi stimulan mungkin peralihan harga BBM ataupun apa nanti kan Mbak begitu. Ada lagi nanti bantuan yang namanya sosial, apakah dalam bentuk dari katakanlah DTKS, PKH dan sebagainya. Ini sampai kapan bertahan? Satu. Dengan kondisi yang ada gini kan ekonomi katakanlah ekonomi negara ini kan dalam arti kata nilai belanja pemerintah kan terhadap untuk mendukung masyarakat yang makin membengkak. Ini kan menjadi problem juga. Ini gimana Pak? Ini mau tanya sama Pak nih ya kan. Baik, Bang Munir. Ya. Jadi yang Abang bilang tadi masalah tembakau itu memang sebagai penyumbang inflasi untuk saat ini. Dan masyarakat itu kebanyakan apalagi yang hobi-hobi merokok ini
Termasuk saya lah, saya bilang. Ya kan? Lebih baik nggak makan katanya daripada nggak merokok. Ini kan bahaya nih Bang Munir. Betul. Ini salah satu Bang Munir penyumbang inflasi nih. Makanya kita menyarankan yang merokok ini coba dikurangi, ya, karena untuk menjaga ekonomi rumah tangganya ke depan. Banyak sih tetangga-tetangga kita juga kita sarankan juga seperti itu. Ya oke lah, nggak berhenti merokok, tetapi dikurangi dari 1 bungkus menjadi setengah bungkus atau seperempat bungkus. Nah, tujuannya apa? Ini kan kita ekonomi tadi udah dibahas, COVID, ya. Ya. Ini kita masih mau memperbaiki ekonomi kita setelah Betul. COVID, pasca COVID ini. Nah, kemampuan pemerintah bukan tidak ada. Buktinya anggaran kita masih tersedia, ya, cadangan devisa kita juga masih tersedia. Nah, apakah itu di atas kertas kita juga nggak tahu, Betul. Tetapi itulah yang terjadi saat ini. Buktinya kita gaji masih jalan, ya, ekonomi masih jalan. Nah, cuman tadi di sektor real tadi investor kita tidak berkembang. Kalau itu berkembang, masuk, ya. Jangan hanya di sektor, ya, kalau selama ini kan hanya di sektor resources, ya. Properti pun sudah agak menurun karena daya beli tadi, ya. Nah, itu kan pekerjaannya tertentu, ya, tidak umum, tidak global gitu, ya. Untuk sumber daya alam yang dikelola tadi. Nah, tapi itu yang kebanyakan sekarang muncul, ya, banyak penambang-penambang baru. Nah, itu sementara bukan penduduk asli sini yang bekerja, tapi para pendatang dari Jawa bahkan. Betul. Yang datang kemari untuk bekerja. Nah, penduduk di sini apa kerjanya? Ya itu tadi, bisa transmigran juga ke Jawa atau kemana gitu, ya, mencari penghidupan baru. Mereka juga memahami bahwasanya kalau sudah tidak ada lagi harapan hidup, ya, untuk bekerja yang lebih baik di daerah itu, dia pasti akan mencari daerah lain. Nah, itu semua prinsipnya manusia seperti itu. Nah, kita melihat sekarang banyaknya warung-warung kopi yang dibuka saat ini sampai booming, ya. Nah, di situ kita lihat banyaknya masyarakat yang menikmati kopi di situ. Bukan berarti mereka itu pengangguran di situ, ya, tetapi mereka bekerja di situ, bekerja dengan online, ya, duduk di situ juga menghasilkan. Nah, pendapatan seperti ini, makanya kita tidak ada gejolak, belum ada gejolak negatif, ya, untuk masalah ekonomi. Tetapi kalau masalah politik, itu udah lain lagi. Ya. Nah, untuk ekonomi belum ada. Ya, kita lihat belum ada unjuk rasa orang karena krisis makan, ya, krisis pangan, krisis ekonomi, kita bilang belum. Paling unjuk rasa saat ini krisis politik. Iya, betul. Jadi artinya ekonomi kita masih tahap aman dan terkendali. Alhamdulillah. Jadi masyarakat Sumatera Utara, sekedar saya ingatkan, gak usah galau, ya. Jadi pemerintah telah mengantisipasi semua kebutuhan masyarakatnya dalam situasi apapun, terutama dalam pesta demokrasi yang akan datang ini. Bapak Ibu nggak usah takut kehilangan katakanlah 9 bahan pokok dan sebagainya, tetap tersedia dengan baik, dengan harga yang terjangkau. Yang jelasnya itu pula tadi, kalau dibilang orang, ya, kelaka batang kelaka, janganlah tangkap di kayu jati. Tentu kata-kata boleh kita berkata-kata. Break dulu lah kita, ya. Kita minum dulu sambil dengarkan musik, ya. Minum lagi. Ya, tetap bersama kami di Markombur TVRI Sumatera Utara. Pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami sayangi dan kami cintai dimanapun berada. Yang jelasnya kami tetap menantikannya, dialog interaktif ini, mengajak dan tetap mengajak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Bagi pemirsa, jangan sungkan-sungkan ke telepon kami, telepon interaktif ke 0811
6100386. Sekali lagi ke 0811 6100386. Gina. Oh, adikku Gina. Iya. Iya, awak terpaksa Sudah saatnya bertanya nih ya. Adikku Gina. Oke, saya mau ke Pak Sujatmiko, Pak. Menurut Bapak sendiri, menurut pandangan Bapak ya, kira-kira seperti apa sih yang harus dilakukan pemerintah ya? Apakah memang kebijakan moneter ini langkah yang baik untuk bisa menghilangkan ataupun menghindari ancaman resesi atau seperti apa? Silakan, Pak. Ya, namanya pemerintah harus tetap hadir, makanya apapun masalah masyarakat, apapun masalah negara, pemerintah harus hadir. Apakah dengan metode menyiapkan tadi bansos, ya, bantuan kepada masyarakat itu seperti apa, mulai dari anak sekolah, ya, sampai ke perguruan tinggi pun sekarang sudah diperhatikan oleh pemerintah. Agar apa? Ya, tadi sektor-sektor itu bisa dinikmati oleh masyarakat. Jadi kehadiran pemerintah itu menjaga jangan sampai terjadi resesi, jangan sampai terjadi ya kelangkaan ataupun ketidakmampuan daya beli masyarakat. Kalau itu terjadi, saya kira itu hanya sesaat, ya, tidak permanen, ya, belum permanen. Karena apa? Pemerintah tadi hadir. Kecuali pemerintah tadi ya membebaskan, ya, ayo udahlah suka kalian. Menurut Bapak, kira-kira setelah PON ataupun pilkada nanti akan bisa kembali normal ini pertumbuhan ekonomi kita? Iya, sama seperti kemarin. Kita 3 bulan berturut-turut itu mengalami inflasi terdalam, ya, tertinggi, ya, 10 besar tertinggi. Kita upayakan bagaimana menurunkan itu dengan upaya-upaya pemerintah. Ya, kita lakukan itu semua, gerakan-gerakan serentak kita lakukan, dan alhamdulillah inflasi kita Sumatera Utara khususnya mengalami penurunan, bahkan sekarang sampai dengan di bawah nasional, ya, 10 di bawah nasional. Bahkan kata Bang Gunawan tadi deflasi. Deflasinya itu kalau kita lihat dari kemarin itu sebatas untuk komoditasnya di bawang dengan di cabai itu tidak naik, tapi tidak sampai melebihi harga eceran tertingginya. Jadi tidak pernah melampaui itu sehingga dia menjadi deflasi khusus di situ. Tetapi kita masih ada PR kita seperti apa? Beras itu nggak pernah di bawah HET yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kenapa beras ini menjadi karena dia kebutuhan pokok, ya, primer, dan itu harus ada, itu harus dimakan oleh masyarakat. Tetapi harganya sekarang tidak pernah di bawah HET. Ada apa? Masalahnya apa? Sehingga mengundang untuk impor. Kita ini kan negara agraris yang pernah swasembada pangan, tetapi impor masih kita lakukan. Nah, seandainya impor ini bisa kita tidak lakukan, ini kan ya devisa kita masih tidak keluar, ya. Artinya kita masih bisa gunakan katakanlah semacam penambahan lahan, ya, sehingga untuk menghasilkan cadangan pangan kita yang lebih baik, ya. Jadi kita optimis bahwasanya ini akan kembali normal, ya. Apalagi Sumatera Utara dengan banyaknya event-event itu akan memicu perekonomian kita bergerak. Alhamdulillah. Tapi kita ingatkan juga kepada masyarakat Sumatera Utara, khususnya para pedagang souvenir, para pedagang kuliner. Ingat ya, dalam perhelatan Akbar ini, Pekan Olahraga Nasional, marilah kita bantu, karena tamu kita banyak dari provinsi lain datang kemari. Kita berikan mereka dengan wejangan harga yang terjangkau sehingga mereka tidak tobat datang kemari lagi. Ya, itu sebenarnya kan ini momennya dimanfaatkan, kan. Tapi meskipun kita jual murah pun kadang-kadang nah daya beli tadi itu yang memang kita masih bingung kenapa seperti itu kan masyarakat. Tapi menurut Bang Gunawan sendiri ya, kebijakan fiskal ada kebijakan moneter mana nih yang lebih baik dan lebih efektif untuk bisa menangani yang namanya pertumbuhan ekonomi menurun ini?
Kira-kira gimana? Iya, kalau misalkan saya sih berharapannya dari fiskalnya yang lebih utama ya Iya. untuk mengendalikan agar supaya pertumbuhan ekonomi itu bisa lebih terjaga. Betul. Iya. Kalau moneternya sih udah ini Berjalan ya. Kalau ya. kita lihat dari sisi kerja mata uang rupiah Iya. misalkan itu masih sekarang kan 15.400 tuh. Iya. Ya, itu sebenarnya masih relatif baik lah, masih bagus lah dengan rate segitu gitu ya. Terus kalau kita lihat dari operasi moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk dari sisi moneternya itu juga di pasar keuangan masih relatif oke lah, tidak ada gejolak-gejolak pada harga obligasi kan Iya, gitu ya. iya. Tetapi memang yang jadi persoalan ini adalah bagaimana menjaga pertumbuhan ekonomi di saat daya beli rendah. Nah, ya. Nah, kalau daya beli rendah ini kan berarti kan output atau produksi yang akan datang ini berpotensi untuk turun. Yes, Ya. yes. Nah, kalau berpotensi untuk turun, kita kebijakannya apa? Nurunkan suku bunga. Ah, itu salah satu operasi moneternya. Iya. Nah, menurunkan suku bunga dalam waktu dekat kemungkinan akan terjadi oleh Bank Indonesia. Ya, saya yakin. Karena Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed-nya sendiri juga menurunkan suku bunga. Loh, kenapa harus ngacu ke The Fed? Begini loh, kalau seandainya suku bunga yang terjadi di Amerika Serikat itu masih tinggi, sementara kita turunin, itu nanti mata uang rupiah bisa melemah. Orang akan lebih banyak nyimpen uangnya ke dolar Yes. dibandingkan pegang rupiah. Yes. Nah, itu masalahnya kalau dari sisi moneter. Tapi sekarang ini kita aman. Insya Allah kita aman ya. Kita akan tetap bisa melakukan kebijakan-kebijakan moneter yang lebih akomodatif, yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi dari sisi fiskalnya nih yang jadi Yeah. masalah. Sehingga makanya saya selalu tekankan bahwasanya kalau untuk mensiasati agar pertumbuhan ekonomi di tahun-tahun yang akan datang, itu ada baiknya APBD sama APBN yang lebih banyak berperan di situ. Nah, ini tinggal kreativitas bagaimana gubernur yang akan datang, wali kota yang akan datang, bupati yang akan datang, termasuk presiden yang akan datang dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya penurunan kinerja ekonomi yang diakibatkan oleh deflasinya itu tadi. Iya, iya. Nah, dan saya memberikan catatan khusus kepada pemerintah bahwasanya begini nih, ini kalau deflasi sekarang ini kan membuat orang malas belanja walaupun harga murah. Betul. Akhir tahun, seperti yang katakan Pak Jatmiko, ini ada HKBN kan, Hari Besar Keagamaan yang akan memicu terjadinya permintaan. Iya. Dan bukan hanya itu masalahnya di Jawa sana tuh musim kering loh, yang bisa mengakibatkan produktivitas tanaman mereka tuh mengalami penurunan. Iya. Jangan sampai Barang komoditas kita kita yang di sini lari ke sana Lari ke semua sana. sehingga kita mahal juga akhirnya endingnya. Kalau mahal dalam kondisi daya beli mampu, nggak apa-apa. Ya kan ya, it's okay lah, kita masyarakat masih bisa nerima itu. Tapi kalau daya beli udah turun, harganya kembali naik, ini jadi masalah. Wah, nah kalau misalkan Nambah-nambah masalahnya. Iya, iya. masalahnya makin banyak kan. Jadi Iya, iya. TPID ini sebenarnya lagi standby untuk berhadapan dengan masalah yang lebih besar di masa yang akan datang. Kalau saya nilainya begitu. Iya. Kalau saat ini mungkin ini masalah pemerintah bukan di TPID gitu kan, Iya. masalah deflasi ini masalah daya beli loh. Ini Iya. bukan di sini gitu. Iya. Tapi masalahnya nanti di pemerintah yang lain. Nah, dinas yang lain. Tetapi pada saat nanti jelang ya katakan kalau saya melihatnya sih November Desember itu titik-titik krusial di mana Pak Jatmiko dan kawan-kawannya harus kerja ekstra keras lagi. Iya, kerja Kenapa? keras lagi ya. Potensi inflasinya tinggi. Iya. Dipicu oleh gangguan supply loh, gangguan supply artinya gangguan karena stok barang itu turun, Iya. sehingga harga bisa naik, Iya. kan gitu. Tetapi kalau dari sisi demand-nya, ini malah jelek sebenarnya demand-nya tuh lagi datar-datar aja nih, atau cenderungannya kan turun terus belakangan Iya. ini. Kalau seandainya demand-nya jelek, daya belinya turun, terus harga naik, itu menyulitkan banget bagi masyarakat kita nanti ya. Ya, ini waktu karena memang terbatas Betul. banget. Mohon izin nih aku ke Bang Gunawan Ya, dulu. Bang Gunawan sebagai sedikit closing closing statement. sekalian rekomendasi nih terhadap Betul. TPID dan Ya. juga para pelaku usaha di pemirsa di rumah bagaimana menghadapi deflasi ini supaya tidak menjadi ancaman. Iya, jadi kalau deflasi yang dipicu oleh daya beli yang melemah, ini salah satu dipicu oleh kenaikan harga rokok. Ya. Itu salah satunya. Nah, ini yang paling saya nggak suka sebenarnya, Bang Munir. Iya, betul. Iya kan ya. Ada banyak masyarakat juga berpikir bijak lah agar supaya mengurangin tuh konsumsinya sehingga pengeluarannya itu bisa terjaga. Kenapa? Mungkin para ibu rumah tangga pada hari ini ngelihat harga cabai 15-22 ribu, harga bawang 20 ribuan, Enjoy dan deh ya 30-40, gitu kan ya. Harga cabai rawit yang memang masih mahal tapi bukan kebutuhan yang utama. Harga beras stabil. Jangan salah. Ke depan kita berhadapan dengan potensi inflasi yang diakibatkan oleh gangguan supply, yang diakibatkan oleh faktor cuaca, yang bisa mengakibatkan pengeluaran kita akan lebih banyak nantinya, sementara uang kita itu udah relatif terbatas. Itu aja yang mau saya kasih tahu. Pemerintah juga harus hati-hati tuh mengantisipasi Ya. itu. Pak Sujatmiko sedikit closing statementnya. Ya, yang pemerintah ini sifatnya melihat masyarakatnya tentunya paling tidak harus aktif ya dan kreatif. Jadi tidak hanya berharap bahwasanya ini biarlah selesai dengan masalah itu ya masalah itu selesai dengan waktu gitu ya. Tapi masalah itu harus diselesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Optimalkan sumber daya yang ada. Ya, apakah
anggaran yang ada dimaksimalkan dan jangan disalahgunakan. Ya, alhamdulillah. Ya. Itu dia. Paling itu. Yang jelasnya pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada, khususnya bagi sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang menjadi cukong, agen, ingat kalian yo, jangan sekali-sekali berspekulasi untuk kalian bisa mempengaruhi ini. Memang kadang-kadang kalian bisa berpengaruh. Ya, aku terbuka aja ini ngomongnya. Jadi mari kita jaga sama-sama yo, agar masyarakat kita terbantu, semua yang terbantu. Kalau kami ini kalian bantu, ibadah itu sama klien ya. Tentu pula kata orang tak lain tak bukan ya kan, katanya kalau terasi katakan terasi, enak dimakan dengan ikan sambal teri katanya. Kalau mau kita mendapatkan acara berbudaya dan edukasi, jangan sekali-sekali pindahkan channel TVRI. Belah batang dibelah, jangan dibelah si batang jati. Cakep. Berpisah kita boleh berpisah, Yes. tapi janganlah pula berpisah dalam hati. Ya. Oh gitu ya. Saya Haji Munir Nasution SH dan rekan saya Gina Febriona. Dan saya Gina Febriana pamit undur diri. Terima kasih pemirsa yang sudah menyaksikan Markombur dan tentunya deflasi di Indonesia tanda pemulihan ekonomi atau ancaman resesi. Kita lihat ya, pastinya kita berdoa yang terbaik untuk pemulihan perekonomian Indonesia. Kalau begitu terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.